mau tanya lagi Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah hikmah dalam sholat jahriyah ada pula siriyah seperti sholat isya, 2 rakaat pertama jahriyah dan 2 rakaat kedua siriyah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini salah satu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwa salat kita 5 waktu yang fardu itu ada salat subuh harus nyaringkan suaranya atau dikeraskan suaranya sehingga didengar oleh makmum ketika kita berjamaah. Nah, tapi kalau kita sendirian, ada ulama mengatakan alangkah baiknya juga jahriyah. Walaupun salatnya sendirian, misalnya salat subuh atau salat maghrib atau salat isya. Nah, jadi di 2 rakaat subuh itu alangkah baiknya dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena di dunia ini tidak kita hanya manusia, juga ada jin. Mungkin mereka-mereka ini ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, mereka dapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una ilaika al-Quran, ya kan? Dan tatkala jar Allah Ta'ala kami tarik minatnya orang-orang jin itu, bangsa jin itu ketika kamu baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Kan katakan hai Muhammad bahwa diwahyukan kepada saya ada jin-jin yang mendengar aku membaca Al-Quran. Nah, jadi itu hikmahnya. Salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, salat itu untuk jahriyah, jadi dengan suara nyaring. Hikmah, di antara hikmahnya juga adalah karena salat subuh itu kan masih ada ngantuk-ngantuknya. Makanya kita dianjurkan untuk mendengar suara yang imam yang agak keras. Bahkan dianjurkan salat subuh itu ayatnya panjang. Sahabat radhiyallahu anhu menghitungnya kurang lebih 50 ayat kata mereka. Bahkan Nabi begitu selesai salat subuh itu masih sudah mendekati siang, waktu galas namanya. Galas itu kalau kita tidak pakai lampu, kita tahu ini orang sebelah kita ini kita tahu, tapi kita nggak lihat wajahnya. Nah, jadi waktu yang bercampur antara siang dengan malam. Nah, juga hikmah begitu juga di salat maghrib dan isya. Karena maghrib sudah waktu untuk istirahat. Nah, 1 hari penuh kita bekerja, maghrib biasanya kita ngantuk luar biasa. Begitu pula isya. Nah, makanya Nabi SAW melarang kita untuk tidur sebelum isya dan bergadang atau samar. Samar itu artinya berbicara, berdiskusi setelah isya. Itu namanya samar. Nah, jadi salah satu hikmahnya kenapa jahar dikeraskan suara kita, karena menghilangkan mengusir mengantuk dan sebagainya. Nah, tapi apa hikmahnya sir? Salah satunya adalah agar kita bisa meresapi apa yang kita baca. Kadang kan kita kalau mendengar imam, apalagi imam ini suaranya indah, kita bisa melayang-layang pikiran kita. Nah, kita tidak konsentrasi lagi. Mungkin kita terkonsentrasi malah ke suaranya yang indah. Bisa juga kita menghayal kemana-mana, lupa dalam sholat. Maka dikombinasi, ada jahriyah, ada siriyah. Jadi ketika yang diam itu, kenapa kok surah Fatihah saja tidak pakai ayat? Nah, maka jawabannya karena surah Fatihah itu sudah mewakili Al-Quran. Makanya disebut Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Alkitab. Di sana ada puja-puji kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di sana ada permintaan, iyyaka na'budu, dan pernyataan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan sekaligus juga adalah permohonan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan hanya permohonan tapi minta perlindungan juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi kita tidak hanya meminta kepada Allah segala permintaan, juga kita minta jaga jangan sampai kita salah, jangan sampai kita masuk dalam golongan yang dimurka Allah atau dalam golongan orang yang tersesat. Nah, kemudian kita dianjurkan mengucapkan amin supaya segala doa tadi kita bisa resapi, itulah yang kita minta dan kita mohon. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini
sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku bagi sholat itu dengan dua bagian, antara aku dan hambaku. Maksud sholat di sini adalah Fatihah. Bila hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman. Nah, jadi makanya kenapa kita baca surah Fatihah itu di sir, agar kita bisa membaca meresapinya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Diam sebentar. Segala puji bagi Tuhan semesta, pemilik semesta alam. Maka Allah bilang, hamidani abdi, hambaku memujiku dengan segala puji. Kemudian hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab lagi, asna alayya abdi, hambaku memujiku. Ya. Alhamdulillah wasana itu berbeda. Kita memuji Allah dengan segala pujian, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim pujian yang khusus, permohonan khusus, puji sekaligus ada permohonan. Makanya itu sana, maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih, kasih Allah, semua makhluk diberikan Allah Ta'ala kasih sayangnya. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang spesial, kita minta kepada Allah. Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi. Ketika hamba mengatakan penguasa di hari kiamat atau raja pada hari kiamat, itu menunjukkan bahwa kita mengagungkan Allah sekaligus menundukkan diri kita. Tidak punya apa-apa ya Allah, Engkau maha raja, Engkau maha pemilik segala-galanya. Sampai hari kiamat nanti Engkau pemilik segala-galanya. Maka Allah bilang apa? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku dengan segala agungkan. Nah, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, maka Allah berfirman, hadza ma li abdi wa li abdi mas'al. Inilah yang akan kuberikan kepada hambaku, dan apapun yang diminta hamba kau akan berikan. Makanya ulama sufi yang mengatakan rahasia surah Al-Fatihah itu di ayat ini. Jadi kalau kita minta apapun, sisipkan di sini. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Apa artinya kita menyembah? Artinya kita tunduk atas segala perintahnya, atas segala keputusannya, yang buruk ataupun yang baik bagi diri kita. Buruk itu hanya bagi kita, tapi baik semuanya baik dari sisi Allah. Nah, maka itu makna daripada na'budu. Jadi tidak boleh kita sebagai manusia protes-protes. Kenapa ya Allah saya menjadi miskin? Saya sudah bersusah payah, kenapa nggak kaya-kaya? Nah, maka kita tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kita ini hambanya. Ya, Maha Tuhan, Maha Tuhan daripada hamba-hambanya. Allah itu berkuasa, Dia Tuhan kita. Mau Dia lakukan apa saja terhadap diri kita, kita bilang iya kan na'budu. Tapi tidak memutuskan harapan, tidak memutuskan permohonan. Ya. Walaupun kita ini hamba, budaknya Allah, kehendak Allah apa yang Dia inginkan akan terjadi, tapi kita masih ada permohonan. Kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu apa? Jalan orang-orang yang Kau anugerahkan kepada mereka. Dari para nabi, daripada rasul, daripada syuhada, siddiqin. Jadi kita berharap ikut sama mereka. Jadi ketika kita berislam itu sendirian, kita tidak merasa sendirian. Kata Imam Ibnul Qayyim, janganlah merasa engkau dalam perjalanan itu sendirian. Karena jalan yang kau pakai ini, kau jalani ini sholatul mustaqim ini bukan orang satu kamu saja sendirian, tapi banyak orang lain. Makanya siratal ladzina, orang-orang an'amta 'alaihim minan nabiyyin an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, tapi walaupun kita berharap, tetap kita ada khawatir. Karena syaitan dan iblis tidak akan biarkan. Iblis sudah janji, saya tidak akan biarkan anak-anak Adam selamat. Oleh karena itu kita minta lagi pertolongan. Ghairil maghdub, bukan aku murkai ya Allah. Waladhdallin, bukan pula orang-orang yang tersesat. Nah, jadi itulah makna daripada kenapa kalau kita perhatikan di rakaat-rakaat ceria itu cuma Fatihah saja. Di Maghrib cuma Fatihah, satu rakaat terakhir. Isya 2 rakaat terakhir juga baca Fatihah saja, supaya kita bisa meresapi makna daripada surah Al-Fatihah ini. Dan baguslah kita baca dengan pelan. Sebagaimana imam-imam di Masjidil Haram Makkah di Madinah, kita merasakan agak lamanya itu di rakaat ketiga dan keempat dalam menghayati surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah-hikmah daripada
salat jahriyah dan sirriyah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.